Sobat Mentor dan cucu-cucuku, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue pengen ngasih tahu, bercerita tentang pengalaman gue ketika divaksin sekitaran 3 atau 4 hari yang lalu. Oke? Sebelumnya nih ya, gue thank you banget, terima kasih banget karena jujur banyak banget warga penduduk Indonesia di luar sana yang masih bingung terhadap vaksin. Maksudnya gimana sih cara dapetin vaksin, dan puji Tuhan gue diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksin. Dalam hal ini tipe vaksinnya yaitu AstraZeneca, dimana gue ditawarin dari Kemenkes. Terima kasih juga untuk Kemenkes, terima kasih juga untuk Kemenparekraf, Kementerian BUMN juga terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Good Doctor yang udah bener-bener kayak ngawal, bantu gue banget untuk bagaimana caranya gue bisa sampai ke bilik vaksin itu. Karena banyak banget step-stepnya, tapi jujur nggak bakalan ribet banget kalau misalnya kalian ngejalaninnya dengan sabar, oke? Baik, Sobat Mentor dan cucu-cucuku, 3 hari yang lalu gue udah vaksin AstraZeneca. Jujur, sebelum gue memutuskan untuk pengen vaksin, gue tuh banyak banget nanya-nanya ke sahabat-sahabat gue, ke teman-teman gue, ke orang-orang yang benar-benar pernah melakukan vaksin, apalagi vaksin AstraZeneca. Karena jujur, banyak banget hoax, banyak banget berita-berita miring, berita-berita yang kayak digoreng lagi sama media-media yang mengatakan kalau Astra tuh beginilah. Jujur bikin gue jadi takut. Oke, dan akhirnya gue memutuskan untuk vaksin. Karena kenapa? Karena pertama, kenapa alasannya gue pengen vaksin? Yang pastinya udah memang harus untuk divaksin. Karena memang itu tuh adalah merupakan kewajiban yang saat ini harus kita lakukan. Tapi waktunya kapan, gue nggak tahu. Nah, akhirnya gue dapat kesempatan, yaudah, oke, itu salah satu alasan gue. Yang kedua, kenapa gue memilih vaksin juga? Karena setahu gue, AstraZeneca ini adalah tipe vaksin yang diterima untuk mungkin berpergian lebih jauh, entah mungkin naik haji, atau mungkin ke Eropa, atau mungkin ke Amerika, itu mungkin lebih diterima daripada Sinovac. Gue mohon maaf nih kalau misalnya ada kesalahan dari omongan gue, tapi setahu gue beritanya seperti itu. Semoga sih semua vaksin diterima ya. Jujur, gue tuh kayak agak sedikit deg-degan. Karena kenapa? Karena balik lagi, namanya manusia dan mendengar berita-berita tentang Astra begini. Gue sih kayak masih di tahap kayak gue tuh masih takut gitu loh. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk oke, fine, gue harus vaksin. Gue harus menyebarkan kebaikan. Dalam arti gue harus menyebarkan berita-berita kalau sebenarnya tuh Astra itu baik-baik aja gitu loh. That's why makanya sampai detik ini, puji Tuhan, haleluya, ya, gue sampai sekarang nggak kenapa-kenapa. Kalau ditanya efek Astra, oke, gue akan ngasih tahu dulu ya efeknya ya. Efek setelah gue vaksin. Setelah gue vaksin di hari pertama itu sama sekali nggak berasa apa-apa. Jadi kayak ibarat kata tuh kayak lu cuma suntik sekali, jos, selesai. Itu sekitaran jam 2 siang gue suntik. Sampai malam pun gue juga nggak ngerasa apa-apa. Sampai akhirnya tuh gue di jam 12 malam gue udah mulai kayak kok agak-agak meriang-meriang gimana gitu loh. Kayak kok berasa kayak lagi di puncak nih kamar gue gitu kan. Hawa-hawanya itu tuh hawa-hawa meriang. Oke, gue langsung memutuskan kayak gue harus minum paracetamol. Karena memang orang vaksinnya pun juga bilang jangan lupa kalau misalnya demam, kalau misalnya terjadi demam atau meriang, segera minum paracetamol. Dan gue memang udah siapin itu semua. Gue minum paracetamol, dan besokannya tuh gue udah ngelewatin tuh. Dalam arti kayak tidak terlalu demam, tapi gue udah sumeng-sumeng gitu loh. Jadi kayak ngerasa kayak gue udah mulai lemas, menuju ke kayak demam. Kebayang gak sih lo kayak lo tiba-tiba kayak ngerasa badan gue udah gak enak deh, kayak mau demam deh. Nah kayak gitu tuh rasanya. Akhirnya setelah gue lanjut tuh nih, udah hari kedua ya, siangnya itu badan gue tuh udah kayak mulai rontok. Jujur, badan gue kayak ngerasa rontok, kayak lagi digebukin, kayak maling lagi digebukin satu komplek ya, say. Itu ngerasa kayak semuanya itu bener-bener badan gue pegel. Mungkin ini kata orang-orang ya, efek samping, side effect dari vaksin Astra ini tuh memang antara pegel-pegel atau demam atau dua-duanya. Dan gue ngerasain dua-duanya. Tapi setelah kita memang bener-bener bed rest di hari itu, besokannya gue puji Tuhan fine-fine aja. Gue udah kayak kembali seperti sedia kala, normal. Dan maksudnya mungkin masih ada sedikit hawa-hawa lemesnya, tapi kayak ya gue udah mulai bisa beraktivitas kembali gitu loh.
That's why makanya nih saran gua untuk kalian semuanya yang pengen vaksin, usahakan kalian atur schedule kalian agar besokannya itu kalian memang benar-benar bed rest di rumah, jangan kemana-mana, jangan melakukan apapun dan jangan berkegiatan karena ini benar-benar sangat ngefek banget. Mungkin balik lagi ya, masing-masing orang tuh punya kondisi tubuh yang beda-beda gitu loh. Nah sekarang mungkin kondisi tubuh gue sih mungkin in the middle kali ya, dalam arti kayak ya mungkin gue cuma merasakan demam dan rontoknya itu cuma 1 hari doang, tapi ada mungkin yang 2 hari, ada yang 3 hari, atau mungkin nggak ngerasain sama sekali. Itu bagus banget malah. Jadi di sini gue juga pengen ngasih tahu juga ke kalian semuanya, jangan takut vaksin, apapun vaksinnya, asalkan vaksin itu benar-benar udah disetujui sama negara, ya udah go ahead gitu loh. Maksudnya kalian jangan kayak berpikir yang aneh-aneh dulu. Balik lagi ya, kita serahkan semuanya sama Tuhan juga ya kan, karena balik lagi gue berdoa banget sih sebelum gue vaksin agar tidak terjadi apa-apa sama gue, dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa di vaksin pertama ini, dan semoga nanti di dosis yang kedua karena gue AstraZeneca, jadi gue jaraknya 3 bulan, gue sekitaran bulan Agustus gue akan vaksin kedua lagi. Oke, kalau ditanya gimana sih cara dapetin vaksin Karicu, gue juga nggak tahu cuy, karena jujur gue udah tiga tempat yang udah gue daftarin. Jadi kayak adalah katanya kayak 100 artis dapat dapat jatah untuk vaksin. Waktu itu gue udah dapat jatah nih Sinovac vaksin itu kan. Tapi berhubung aku operasi hidung, jadi nggak boleh. Cancel. Gue daftar lagi di komplek rumah gue, sampai detik ini belum ada jawaban sama sekali. Gue daftar lagi di komplek kakak gue yang di Jakarta Barat, tetap aja belum dapat juga. Jadi kayak karena ini kesempatan langka banget dan mungkin nggak semua orang belum bisa mendapatkan vaksin, akhirnya gue memilih untuk vaksin aja gitu. Karena kebetulan gue juga pekerjaannya influencer, gue pengen ngasih tahu juga nih ke kalian semuanya kalau tenang, aman, AstraZeneca itu aman. Bagi gue sih aman ya. Bagi gue aman loh. Oke. Nah, kalau ditanya cara-cara vaksin kayak gimana ya, pastinya kalian begitu nyampe, pastikan lu tuh harus pagi nyampenya ya. Karena gini, gue memang berangkat siang, tapi karena gue tuh bekerja sama Kemenkes, bekerja sama Good Doctor juga, jadi puji Tuhan gue diberikan sedikit hak istimewa. Hak istimewa. Maksudnya begitu nyampe tuh kayak langsung dikawal, kayak langsung datang, karena memang gue tuh juga harus foto-foto, gue harus video-video gitu loh, gue harus menginfluence kalian semuanya agar ayo vaksin gitu loh. Jadi gue cuma 15 menit doang gak nyampe, malah udah selesai vaksin, dan gue lebih banyak ke foto-fotonya gitu. Nah, tapi kalau misal ditanya untuk orang-orang mungkin buat penduduk-penduduk yang gimana sih cara vaksin, yang pasti sih pertama kalian harus daftar dulu. Yang kedua, begitu nyampe di tempat vaksin, kalian harus ambil formulir deh kalau nggak salah. Nanti gue bakal tayangin juga foto-foto gue ketika gue isi formulir, ambil formulir gitu. Setelah itu gue apply dulu di satu counter, dimana counter itu akan melihat KTP gue, akan mengisi data-data dan segala macam untuk menuju ke ruangan vaksin, ya kan? Tapi setelah itu, nggak langsung divaksin dong, say. Begitu nyampe, kalian jalan lagi menuju ke tempat kayak apa ya, semacam kayak kalian tuh kayak di interview gitu sama orang-orang, mungkin dicek darah, cek tensi dan segala macam. Kalian akan ditanya pernah COVID-19 apa belum, terus juga suhu tubuh kalian berapa derajat, terus juga tensi darah kalian berapa. Dan kebetulan puji Tuhan tensi darah gue kemarin tuh sempat kayak malah kerendahan, tensi gue tuh 125/70, tapi itu masih aman. Dan teman gue di sebelah, ada juga teman gue artis juga, dia malah tensinya 130 atau 140/70. Terus gue bilang gini, kebanyakan makan gulai kambing sih lo. Tinggi banget soalnya, tapi masih aman juga. Jadi balik lagi, ketika kalian dapat vaksin, ketika kalian pergi menuju ke vaksin tersebut, kalian juga belum tentu juga bisa divaksin, karena dilihat juga kelayakan kalian, apakah kalian saat itu layak untuk divaksin. Jadi balik lagi di situ gue merasa kayak oke, dengan adanya step seperti itu, gue merasa kayak gue makin aman dan gue makin safety gitu loh. Gue pun juga nggak akan menolak kalau misalnya tiba-tiba sorry kamu nggak bisa divaksin karena kamu nggak layak. It's okay, gue nggak masalah. Jadi maksudnya gue tidak akan memaksakan, tapi puji Tuhannya semuanya lancar. Sampai menuju ke tempat vaksin, gue divaksin dan rasanya nggak sama sekali berasa, nggak sakit sama sekali ya. Bener-bener cuma kayak ditusuk, udah selesai gitu kan.
Dan gue langsung bilang ke tukang vaksinnya, jangan sedih, hidung gue aja masuk implan, masa cuma gini doang takut? No, sama sekali. Karena banyak banget gue liat kayak orang tuh pada gugup gitu loh, kayak bilang, deh heboh banget sih cuma perkara tusuk jarum doang. Gak sakit sama sekali, tenang aja deh. Buat kalian yang belum vaksin gak usah khawatir, gak sakit sama sekali. And then setelah itu, setelah kalian divaksin, kalian akan diantarkan ke ruang observasi. Ruang observasi itu gunanya apa? Kalian akan ditungguin selama 15-20 menit kalau nggak salah. Itu nanti bakalan dirasa-rasain lah. Gimana sih setelah vaksin? Apakah ada gejala apa atau mungkin ada semacam side effect apa yang mungkin membahayakan. Jadi kalian ditungguin selama 20 menit di ruang observasi. Kalau terjadi apa-apa, amit-amit, kalian bisa melapor ke petugas vaksin untuk ditangani selanjutnya kayak gimana gitu. Jadi aman sih, dan puji Tuhan semuanya gue lihat juga kemarin orang pada vaksin juga nggak ada masalah apa-apa. Setelah masuk ruang observasi ya pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah itu kalian beristirahat, bed rest ya, jangan kemana-mana, jangan kecentilan, jangan sok cantik kemana-mana, oke? Jadi kalau menurut gue semuanya harus vaksin, dan yang pastinya kalian tenang aja, apapun vaksinnya asalkan itu udah benar-benar disetujui oleh negara, ayo lakukan. Mari kita berantas virus-virus ini ya, agar kita kembali seperti sedia kala, agar kita kembali normal, perekonomian kita juga makin bagus lagi, meningkat lagi. Karena jujur ya, sebelum ini kita udah kayak, selama kita pandemi ini benar-benar semuanya itu tuh serba berubah. Dan kalau kita vaksin, kalau kita support pemerintah juga, percayalah kita akan kembali seperti sedia kala dan mungkin bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Balik lagi, pokoknya kalian harus tetap sehat, tetap jaga stamina, tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan yang pastinya tetap harus happy dan bahagia selalu. Karena balik lagi, semuanya itu harus berdasarkan pikiran dan hati kita. Kalau kita happy, kita bahagia, kita pun bisa sehat. Terima kasih, sampai jumpa, dadah!